14 itu adalah salah satu regulasi atau kebijakan yang mengatur desa. Itu dinamakan supradesa. Jadi kalau Anda disampaikan ketimpangan struktural, itu berarti ketimpangan yang diakibatkan oleh agent di atas desa. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk biasanya maksudnya dalam bentuk regulasi yang menyebabkan tata aturan dan pola perilaku desa akan mengikut dengan pola aturan yang ada dan berlaku di atas desa. Jadi kondisional seperti itu. Jadi kalau Anda berdiskusi dengan teman-teman Anda, ayo kita diskusi tentang ketimpangan struktural, ya. Jadi Anda sebenarnya lagi mendiskusikan bagaimana desa tersubordinasi akibat adanya kebijakan yang disebabkan oleh agen di atas desa atau agen di atas supradesa, ya. Ya, itu definisinya sebenarnya. Lawan dari ketimpangan struktural itu adalah namanya ketimpangan kultural. Nah, kalau ketimpangan kultural itu adalah ketimpangan yang diakibatkan oleh kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di dalam desa itu sendiri. Oke, mengapa kemudian ada desentralisasi pembangunan? Karena desentralisasi pembangunan diharapkan mampu untuk meretas pola-pola ketimpangan yang ada. Cuma problemnya yang terjadi hari ini adalah seberapa jauh kemudian kita mampu melihat secara saintifik tentang ketimpangan. Ini baru juga saya menemukan ini. Dalam waktu dekat saya akan menuliskan di jurnalnya, ya. Oke, teman-teman yang mau off cam silakan, ya. Kalau mengganggu signalnya karena suara saya tidak terdengar, silakan off cam sekarang. Nanti di sesi berikutnya saya akan meminta Anda on cam lagi. Saya kembali lagi ke pernyataan saya yang terakhir tadi bahwa belum ada tools yang digunakan untuk menghitung ketimpangan, ya, sejauh ini sampai pada level desa. Mengapa? Karena problematiknya adalah di persoalan data, ya. Jadi salah satu tools yang bisa kemudian menghitung ketimpangan itu adalah ada namanya Gini Ratio Index, ya. Indeks ketimpangan sebenarnya, indeks ketimpangan. Jadi Gini Ratio itu adalah salah satu cara untuk melihat pola ketimpangan yang ada di masyarakat. Apakah kemudian ketimpangan itu semakin membuat orang menjadi miskin karena dia memiliki pendapatan di bawah rata-rata, ya, yang ada di dalam komunitas atau populasi di warga desa sendiri, ataukah kemudian dia masuk dalam golongan kaya. Nah, ketimpangan biasanya disimbolkan dari banyaknya pendapatan yang dikuasai oleh sebagian atau sekelompok orang. Jadi misalnya gini, 3 orang menguasai atau memiliki pendapatan di atas 100 juta misalnya. Berarti 100 juta itu 3 orang itu adalah mereka yang masuk dalam kelompok yang ordinat, kelompok yang dominan, ya. Sementara misalnya 57% dari populasi memiliki pendapatan di bawah rata-rata pendapatan komunitas itu. Berarti sebaran pendapatan di dalam komunitas itu adalah 51%. Dari itu 51% berarti orang yang kemudian timpang, ya. Nah, tentunya di balik itu ada eksploitasi sumber daya alam. Nah, dengan menggunakan Gini Ratio sebenarnya kemampuan kita untuk menghitung ketimpangan itu hanya pada level kabupaten. Belum ada satu instrumen yang bisa kemudian menghitung pada level desa. Nah, dalam perkembangannya di saat kami berada di IPB lalu menginisiasi gagasan hadirnya data desa presisi, alhamdulillah ketimpangan pada level level desa itu bisa terjawab, ya, karena kita memiliki data, ya. Nanti di sesi berikutnya saya akan menjelaskan hal tersebut dalam perkuliahan ini tentunya. Baik, ada 3 poin penting untuk kita diskusikan di dalam perkuliahan kita untuk topik ini, yaitu pertama makna desentralisasi pembangunan, yang kedua pemahaman tentang ketimpangan struktural, dan ketiga bagaimana pedesaan atau desa sebagai entitas sosial atau satuan administratif terkecil negara Indonesia yang sesungguhnya disinilah letaknya untuk menyelesaikan persoalan ketimpangan. Karena kita sadari bahwa desa adalah
konten yang kemudian apapun ada, sumber dayanya ada di dalam, ya baik sumber daya alam maupun sumber manusianya. Kemudian kemiskinan juga ada di dalam orang desa. Kemudian mereka yang diliputi dengan spirit solidaritas juga ada di desa, ya gotong royongan, nilai-nilai gotong royongan. Kemudian masalah-masalah pengangguran juga ada di desa dan sebagainya. Nah, mengapa kemudian desa juga? Karena secara struktur geografi Indonesia itu terdiri dari desa. Jadi 73,14% ya desa-desa di Indonesia dari 84.000 ya desa dan kelurahan, 73,4%-nya adalah desa-desa yang kemudian masyarakatnya memiliki livelihood, ya pola nafkah masyarakatnya adalah sektor pertanian, dan 15,11% adalah maritim, berarti sekitar 84%. 80% penduduk Indonesia itu penduduk yang memiliki kekuatan sumber mata pencarian pokoknya dari sektor pertanian dan pesisir. Berarti kalau kondisional demikian, menyelesaikan ketimpangan dan problematik kemiskinan itu adalah kita mulai dari desa. Nah, itu kira-kira ya pentingnya kita mempelajari bagaimana desa sebagai satuan entitas sosial yang memiliki kekuatan besar untuk menyelesaikan problematik di Indonesia. Baik teman-teman sekalian, apa makna desentralisasi? Ya. Makna desentralisasi adalah lawan dari sentralisasi. Ya. Kalau sentralisasi itu adalah kekuasaan terpusat, kebijakannya juga terpusat, politik ditentukan pusat, negara menentukan, kemudian homogenisasi sosial terjadi, ya. Jadi penyamarataan ya, penyeragaman ya sosial, kemudian pembangunan top down, ekonomi terpusat dan kota menentukan. Inilah pencirian dari sentralisasi. Ya. Dan kita pernah mengalami sebelum tahun 2000 ya, sebelum tumbangnya rezim munculnya rezim reformasi dan tumbangnya rezim Orde Baru, kita sangat merasakan bagaimana kemudian orang yang dekat dengan Cendana, ya Cendana itulah tempat tinggal Presiden kedua Indonesia, Pak Soeharto, maka dia yang mampu untuk menguasai segala bentuk akses terhadap capital, akses terhadap power, ya kekuasaan, akses terhadap kekuasaan yang masuk pada level pusat sampai desa, ya. Dan juga kita tidak bisa mungkiri di saat kemudian terjadi modernisasi pertanian yang cukup menghentakkan kita, bahwa dalam catatan Prof. Sayogyo dalam bukunya yang berjudul Modernization Without Development, dia mengatakan bahwa kebijakan modernisasi yang berlaku di seluruh Nusantara ini, seluruh Republik Indonesia, itu nampaknya tidak malah mensejahterakan masyarakat, malah kemudian menciptakan gaps ya yang cukup cukup besar ya antara lapisan atas dan lapisan bawah. Nah, padahal konten muatan daripada modernisasi kan dengan intervensi teknologi, maka diharapkan efisiensi efektivitas itu bisa tercapai sehingga orang-orang desa ya yang bertani secara konvensional itu bisa sejahtera. Tapi pada kenyataan tidak demikian. Teknologi malah kemudian dikuasai oleh lapisan atas yang ada di desa. Ini menunjukkan terjadinya ketimpangan. Jadi kalau kita bicara masalah sentralisasi, itu identik situasi dan kondisi ketimpangan akan mungkin terjadi. Ya. Seperti halnya juga yang kemudian kedua, di saat kebijakan berdimensi tanpa mempertimbangkan ekologis ya. Bagaimana kemudian sistem padi sawah harus diterapkan di Kalimantan, di Sumatera, di Papua. Padahal kita mengenal orang Papua ya karbohidratnya berasal dari sagu,
kemudian orang Sulawesi ya selalu kemudian dari beras ya sumber karbohidratnya, Sumatera pun demikian, Kalimantan dan sistem padi berladangnya misalnya. Tetapi ketika intensifikasi diterapkan, maka mau tidak mau introduksi teknologi padi itu masuk ke dalam wilayah-wilayah yang secara umum diversifikasi pangannya sangat luar biasa. Maka kemudian orang sekarang mengatakan belum makan kalau belum makan nasi. Ya. Jadi orang kalau dikatakan sudah makan siang, persepsinya adalah apakah Anda sudah memakan nasi hari ini? Ya. Jadi karbohidrat beras itu adalah salah satu bagian dari homogenisasi, ya, yang mengakibatkan lemahnya dan minimnya ruang bagi keberagaman pangan yang hadir di Indonesia. Itu akibat dari sentralisasi. Kemudian politik yang ditentukan pusat, kita masih mengenal ada 3 partai yang kemudian hegemoni pusat sangat menentukan. Hanya kita mengenal Partai Golkar pada saat itu, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia, 3 partai kontrol. Beda halnya seperti sekarang ketika desentralisasi semakin banyak partai juga, tetapi apresiasi masyarakat ya itu semakin kuat. Meskipun suatu waktu kemudian akan menjadi sekian partai, tetapi itu berangkat dari proses evolusi. Tapi pemerintah Orde Baru pada saat itu tidak demikian. Jadi kita menemukan ada satu partai berkuasa sepanjang sejarah berdirinya rezim Orde Baru yang disebut dengan golongan karya atau sekarang dikenal dengan Partai Golkar. Di Partai Golkar itu partai yang kemudian betul-betul memegang kekuasaan tanpa kekuasaan semenjak rezim Orde Baru kemudian menggantikan rezim Orde Lama pada tahun 67 ya, mulai starting kebijakannya, itu mengakibatkan dinamika kekuasaan dikontrol oleh satu partai tersebut. Juga kemudian negara menentukan, negara tidak memberikan ruang apresiasi kepada lokal community misalnya. Seperti contoh komunitas-komunitas lokal di Baduy ya, kemudian di suku Anadalam, Jambi, Baduy di Banten, kemudian beberapa masyarakat adat ya, terkait dengan misalnya kepemilikannya. Ya. Kepemilikan itu kemudian tidak diakui ya, sistem kepemilikan sumber daya alam oleh masyarakat adat tidak diakui. Nah inilah salah satu contoh betapa kuatnya negara dalam melakukan kontrol. Apa yang kemudian mengakibatkan tersebut? Konflik terjadi di mana-mana. Jadi konflik kemudian terjadi yang berdampak terhadap renggangnya dan kekuasaan di dalam pemerintahan menjadi dinamis. Tadi homogenisasi sosial menyeragamkan ya, dan ini salah satu bentuk politiknya adalah transmigrasi. Bagaimana orang-orang sebenarnya konten muatannya baik bagaimana kemudian kepadatan penduduk ya di sebuah wilayah berkurang, kemudian menjadi merata di beberapa pulau, lalu dilakukan program transmigrasi. Tetapi repotnya adalah ketika transmigrasi itu tidak memperhatikan dan mempertimbangkan kearifan lokal masyarakat di sekitar tempat tujuan transmigrasi. Alhasil kemudian terjadi adalah konflik kepentingan. Atau kemudian yang kedua yang kita rasakan sekarang adalah dominasi. Ya. Lemahnya ruang bagi orang-orang lokal ya untuk berpartisipasi ya, sebaliknya pendatang lebih dominan. Kemudian pembangunan top down, kita mengenal istilah Repelita ya, rencana pembangunan 5 tahun, pembangunan 5 tahun dan seterusnya, yang di mana kontrol kekuasaan pembangunannya diletakkan di pemerintah pusat. Nah, ekonomi juga terpusat, diatur dari atas ya, dan yang menjadi kemudian problematik adalah desa termarginalisasi dan kota menentukan. Jadi kalau kita pelajari pertama di sosiologi itu kan ada karya yang monumental ya, bagaimana proses teorisasi yang mengakibatkan kota selalu kemudian tersudutkan, ketidakberdayaan kota, ketidakberdayaan desa ditunjukkan, disudutkan, tetapi kota dianggap sebagai sesuatu yang
luar biasa. Maka tidak salah kemudian terjadilah urbanisasi, ya, migrasi ke kota yang mengakibatkan tumbuhnya kemiskinan baru. Yang sebenarnya kondisional sekarang ya berkebalikan. Jikalau kita kemudian melihat kondisional sekarang, desa sekarang lagi diuluk-uluk sebagai pusat pertumbuhan baru. Jadi mengapa pusat pertumbuhan baru? Karena situ letak sumber daya alam, letak daripada sumber daya manusia yang tinggal diperkuat, ya, pengetahuan yang dimilikinya. Nah, versus dari sentralisasi itu adalah desentralisasi. Jadi kalau kita bicara masalah kekuasaan terpusat, lawannya adalah kekuasaan terbagi. Kalau kita bicara masalah kebijakan terpusat, maka kebijakan terbagi. Politik ditentukan pusat, sentralisasi, maka desentralisasi politik ditentukan daerah. State dan Pemda menentukan, heterogenisasi sosial, pembangunan bottom up, lokal ekonomiknya menjadi tumpuan, dan desa menentukan. Nah, tapi memang yang negatifnya adalah korupsi terbagi. Kalau dulu korupsi terpusat, ya, yang terjadi dulu ya putaran-putaran uang korupsi itu adalah di level-level elit yang dekat dengan kekuasaan pada saat Orde Baru. Tetapi di desentralisasi tidak demikian. Maka kita dengarlah kemudian banyak kepala desa yang ditangkap atau bupati ditangkap karena yang terakhir kemarinnya berita yang sangat menghebohkan, ada salah satu bupati di Jawa Timur ya ditangkap karena apa? Karena melakukan transaksional dengan aparat desa. Anda bisa menang kalau Anda membayar sekian puluh juta, sekian ratus juta. Nah, sekarang desa bisa kemudian melakukan korupsi. Kenapa? Karena ada dana desa. Nah, inilah makna-makna desentralisasi. Kalau ekonomi terpusatnya kita bisa melahirkan. Lihat sekarang bagaimana desa mendapatkan anggaran pendapatan belanja nasional. Dulu desa nggak memperoleh anggaran pendapatan belanja nasional. Desa hanya memperoleh dari dana transfer atau dana desentralisasi yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik gubernur maupun bupati atau kabupaten, ya, dan kecamatan. Sekarang tidak demikian. Transfer APBD itu langsung masuk ke jantung ke jantung desa yang dikelola dan dimanajemen oleh kepala desa melalui bantuan bendahara desa. Nah, kira-kira itu makna desentralisasi. Jadi sekali lagi kalau Anda tanyakan apa beda antara sentralisasi dan desentralisasi, maka bedanya adalah bagaikan dua sisi, ya, yang berbeda, ya, satu sama lain. Yang satunya adalah inginnya dikontrol tersendiri, yang satunya ingin dibagi keseluruhannya. Jadi ilustrasi ini mudah-mudahan bisa menjelaskan kepada Anda tentang makna desentralisasi. Oke, lalu apa definisi desentralisasi pembangunan? Desentralisasi pembangunan adalah pendelegasian, pengalihan kekuasaan. Kekuasaan itu apa sih? Kekuasaan berisi wewenang, berisi regulasi atau kebijakan, berisi pengetahuan, berisi tentang ekonomi dan seterusnya, seperti saya jelaskan tadi. Pembangunan ke tingkat lokal, dari kekuasaan pembangunan ke tingkat lokal atau daerah. Agar apa? Agar arah, tujuan, dan jalannya pembangunan yang bertumpu pada kekuatan sumber daya lokal demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Terwujudnya masyarakat sejahtera ini adalah mandatoris undang-undang. Mandatoris Undang-Undang Dasar pasal 28, ya, disebutkan bahwa tujuan pembangunan, ya, di tujuan pembangunan, kalau kata pembangunan tujuan apa, kita kembalikan aja ke Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar itu kan sebagai pijakan, kitab penyelenggaraan negara, ya. Jadi karena satu negara ada manusianya, ada lokal daerahnya, dan ada lokal kekuasaan yang ada di daerah tersebut, maka yang ingin saya sampaikan, apapun namanya, dengan bahasa apapun, pembangunan bertujuan berapa? Untuk mensejahterakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu mandatoris. Kalau mengatakan saya nggak percaya dengan pembangunan, ya monggo aja nggak percaya sama pembangunan. Tetapi nomenklatur kebijakannya sudah ada. Utopisme kemudian kita ingin berubah, wah nggak ada arti di pembangunan, tidak. Tetap ada. Tetapi yang kemudian menjadi pertanyaan seharusnya adalah, benar nggak tujuan pembangunan itu sudah hingga hari ini bisa terwujud? Nah, ini pertanyaan kritikal, ya, pertanyaan kritis sebenarnya. Jawabannya belum.
Kenapa belum? Kan ada sesuatu yang salah. Pasal 28 dalam Undang-Undang Dasar dengan tegas mengatakan untuk mencapai pembangunan maka dilakukan melalui 5 aspek KESRA. 5 aspek KESRA ini adalah 5 aspek yang harus dimiliki oleh setiap individu, setiap keluarga. Apa 5 aspek KESRA itu? Sandang, pangan, papan. Setiap keluarga dan individu wajib difasilitasi oleh negara untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan. Itu tegas itu dinyatakan di dalam Undang-Undang Dasar sebagai pijakan kita. Kitabnya Indonesia dalam menyelenggarakan pemerintahan yang dimana ada rakyat dan kekuasaan di dalamnya, maka negara harus bertanggung jawab. Setiap individu atau keluarga berhak mendapatkan sandang, pangan, papan. Ya. Berapa ukurannya? Contohnya ukurannya. Kalau kemudian disepakati kemiskinan itu dalam kurs rupiahnya adalah $2 per hari, per individu harus dipenuhi, maka setiap warga Indonesia berhak memperoleh pendapatan 2 kali 15.000, 30.000 kali anggota keluarga. Misalnya anggota keluarga itu ada 3 situ, berarti 60.000. Setiap orang berhak mendapatkan 30.000 per hari untuk dia bisa memenuhi sandang, pangan, papan. Berarti kalau 30.000 di dalam satu keluarga ada 3 anggota keluarga termasuk ayah, ibu dan anak, 3 berarti 30 kali 3 90.000. 90.000 berarti kali 30 hari misalnya. Jadi berapa? Sekitar 2,7 juta. Jadi setiap keluarga paling minimal harus memiliki pendapatan 2,7 juta per bulan. Karena dengan 2,7 juta per bulan maka dia bisa memenuhi aspek sandang, pangan, papannya, KESRA-nya. Dan itu negara harus menyediakan. Nah sekarang pertanyaannya, apakah kemudian negara bisa menyediakan itu? Ya wajib. Melalui apa? Melalui pendekatan-pendekatan kebijakan terkait dengan ekonomi. Misalnya pengentasan pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja misalnya. Investasi masuk harus kemudian mempersilahkan kepada orang Indonesia untuk mengakses bisnis yang berjalan dan investasi berlangsung. Maka kemudian wajar ketika orang-orang melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintah mengenai impor tenaga kerja untuk tambang di beberapa tempat di Indonesia. Jadi investasinya kemudian tidak membuka lapangan kerja. Malah sebaliknya lapangan kerja itu dibuka kepada negara yang memberikan investasi di daerah tambang tersebut. Maka konfliklah terjadi. Karena ini sesuai dengan mandat pasal 33 Undang-Undang Dasar kita yang menyebutkan bahwa kekayaan alam dikelola negara dan digunakan sepenuhnya untuk negara untuk kepentingan rakyat. Artinya apa? Negara harus menyediakan hal tersebut untuk mencukupi agar kemiskinan itu tidak ada di negara tersebut. Jadi dengan kekuatan sumber daya alam kita, ironi kemiskinan itu bisa terjadi. Bahkan sekarang dari analisis saya menunjukkan bahwa kurang lebih 11% dan 17% terjadi pengangguran di desa dan kemiskinan bertambah 2 digit yang awalnya 1 digit. Karena sebelum COVID pemerintah melansir penurunan kemiskinan, tetapi saya mengatakan di era COVID terjadi peningkatan kemiskinan. Nah itu salah satu case-nya. Case lainnya apa? Case rakyat lainnya yaitu pendidikan dan kebudayaan. Setiap anak yang hidup di atas permukaan bumi yang bernama Indonesia, dia harus difasilitasi untuk memenuhi pendidikan dasar. Apa pendidikan dasar? Sekolah dasar, SMP dan SMA. Berarti sekitar 12 tahun, wajib sekolah 12 tahun itu harus dilakukan oleh negara. Dan negara harus hadir, punya afirmatif terhadap pendidikan tersebut. Kalau tidak, maka rumusan, pijakan, atau kitab yang menjadi pedoman
dalam penyelenggara itu bisa mengkriminalisasi para pejabat. Jadi kita bisa kemudian melakukan mosi tidak percaya karena kenapa? Pemerintah tidak melakukan tujuan sebagaimana mandat dari Undang-Undang Dasar. Apalagi berikutnya ada kesehatan. Maka jaminan sosial penting kita peroleh. Hasil penelitian kami masih 30, ya 40% masyarakat yang mempunyai jaminan sosial, yang lainnya tidak. Berarti ada ruang akses yang tidak buka. Ada juga kemudian perlindungan hukum, ya kehidupan sosial dan HAM yang harus dilakukan, dan ada juga kisah tentang infrastruktur dan lingkungan hidup. Jadi teman-teman sekalian, yang ingin saya sampaikan kepada Anda, ya seluruh apa yang disebutkan tadi itu seharusnya kemudian tidak dikelola oleh pusat, tetapi dikelola oleh daerah. Biarkan kemudian daerah secara langsung, dalam hal ini pemerintah kabupaten, yang langsung bersentuhan dengan desa-desanya. Dengan demikian, kita bisa menemukan ya, bahwa beban pusat akan kemudian teratasi akibat dari banyaknya persoalan-persoalan kemiskinan yang ada di pedesaan. Sebaliknya, kita memberikan ruang kepercayaan bagi desa untuk melakukan. Apakah bisa? Saya menyatakan bisa. Sejauh kemudian pemerintah mempercayai rakyat, ya, untuk melakukan mengembangkan dirinya dalam rangka agenda pembangunan. Baik, ada 3 bentuk desentralisasi, ya, menurut Litvak dan Sedron. Apa bentuk demokrasi desentralisasi itu? Adalah desentralisasi politik. Itu mekanisme yang mana pemerintah pusat memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah atau dikenal dengan otonomi daerah. Beberapa kewenangan-kewenangan pusat, ya, sekarang ya ditarik dan diberikan kepada daerah. Dalam pemerintahan otonomi khusus, ya, kita melihat bagaimana Aceh misalnya, secara politik berhak memiliki partai politik lokal, ya, diberikan kesempatan, ya. Secara khusus Papua diberikan, ya, sekian persen dari APBN yang ada harus diputar bagi pembangunan Papua. Itu adalah salah satu bentuk desentralisasi politik, ya. Kemudian kedua, desentralisasi administratif. Desentralisasi administratif ini adalah penyerahan wewenang administrasi dari pusat kepada pemerintah daerah, meliputi dekonsentrasi, ya, pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah atau gubernur ke instansi vertikal, delegasi mandat perwakilan, dan devolusi atau pelimpahan kekuasaan dalam hal urusan keuangan. Tadi saya sudah berikan contoh, ya, dana desa. Dana desa itu adalah devolusi. Bagaimana pelimpahan kekuasaan dalam urusan keuangan. Jadi yang mengurus keuangan pembangunan pada skala desa itu desa sendiri. Dulu tidak. Yang mengurus desa adalah kecamatan. Jadi uang itu tidak sampai ke desa, uang itu sampai ke kecamatan. Bayangkan saja hasil penelitian beberapa yang saya temukan dan saya baca, di atas 50% dana untuk desa sebelum adanya undang-undang desa itu menguap. Menguap itu adalah partikel-partikel yang ditangkap oleh lembaga-lembaga yang ada di supradesa. Jadi kalau ada uang 10, maka desa itu hanya menikmati 4 saja atau 3 saja. 7-nya dan 6-nya itu dinikmati oleh supradesa, apakah itu di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pusat. Nah, ini yang disebut dengan korupsi yang kemudian terpusat, ya. Kalau sekarang semua masuk transfer ke desa, ya, kepala desa yang kemudian mengatur keuangannya, ya, urusan keuangannya dipertanggungjawabkan oleh kepala desa, karena kepala desa disebut dengan KPA, kuasa pengguna anggaran, ya, yang posisinya sama seperti bupati, ya, yang posisinya sama seperti menteri dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal ini adalah penambahan tanggung jawab keuangan dan kemampuan pemerintah daerah. Jadi daerah diberikan kewenangan juga untuk mengelola atau mengatur pembiayaan. Maka dikenal dengan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus DAO dan DAK. Ya, ini bukan ranah kita dalam mempelajari hal tersebut. Nah, lalu apa yang menentukan faktor-faktor keberhasilannya? Yang paling utama dalam menentukan faktor keberhasilan, ya,
terwujudnya desentralisasi itu efeknya politik. Ya, politik yang menentukan. Mengapa kemudian politik? Karena ya fungsi daripada partai politik di dalam anggota DPR adalah sebagai institusi yang memiliki kewenangan dalam atau menyepakati regulasi kebijakan. Kalau saja ya 1,5% dari jumlah anggota dewan pada tahun 2014 di akhir masa jabatan presiden ketiga kita, presiden keempat kita, Soekarno, Soeharto, kemudian Habibie, ya Gus Dur, Megawati, keenam berarti. Sebelum Jokowi, presiden keenam kita, ya, yaitu SBY, ya. Sebelum kemudian beliau lengser, kemudian terbitnya Undang-Undang Desa, ya, tahun nomor 6 tahun 2014 pada saat itu, kalau tidak 50% persatu anggota dewan saat itu tidak menyetujui, maka tidak akan ada Dana Desa ini. Tapi karena kemudian kekuatan anggota dewan pada saat itu 50% menyetujui, maka adalah kemudian Dana Desa. Jadi Dana Desa itu keputusan politik. Ya. Untuk itu faktor yang menentukan keberhasilan daripada desentralisasi, ya, penguatan yaitu politik. Organisasi yang kedua. Jikalau organisasi misalnya, ini kewenangan ini sudah diberikan kepada desa sebagai organisasi pemerintahan yang mengatur, ya, pengelolaan, di mana kepala desa sebagai kuasa pengguna anggaran, ya, tidak mampu di manajemen dengan modern, maka kan tidak bermanfaat juga. Ya, percuma desentralisasi tersebut. Jadi percuma desentralisasi itu diwujudkan. Sehingga penting adanya manajemen, ya, yang baik, pengorganisasian yang baik. Dan itu tidak bisa kita membalikan telapak tangan semenjak 32 tahun Orde Baru berkuasa. Ini mati ruang-ruang pengorganisasian ini. Desa tunduk di bawah kontrol kecamatan, kecamatan tunduk di bawah kontrol bupati, ya, camat oleh bupati, bupati oleh gubernur, gubernur oleh menteri, menteri oleh presiden. Nah, presiden seharusnya dengan demokrasi dikontrol oleh rakyat. Ya, takutnya presiden kepada rakyat sebenarnya. Jadi Orde Baru sangat kuat wilayah controllingnya. Nah, hadirnya kemudian desentralisasi pasca Orde Baru, reformasi mulai hadir, ya, di tahun 2000, ya, kemudian beberapa kali pergantian kekuasaan, lalu tahun 2014 di akhir kekuasaan SBY terbitlah kemudian Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 yang dimotori oleh beberapa orang dari fraksi yang berlainan dan 50% disetujui, maka wilayah kekuasaan, pengaturan, controlling anggaran ada di organisasi yang bernama desa, pemerintah desa. Nah, kalau pemerintah desa ini kemudian tidak dirawat dengan baik, tidak diatur dengan baik, maka repot dan memang tidak mudah, tidak membalikan telapak tangan. 32 tahun desa tidak berkutik. Untuk itu, langkah utama untuk kemudian memperbaiki dilakukan pemberdayaan, empowerment. Empowerment adalah titik masuk untuk melakukannya. Ya. Yang ketiga, perilaku stakeholders. Organisasi kuat, politik sudah berpihak, tapi ada stakeholder yang punya wajah corruption, ya, punya nawaitu corruption, maka percuma juga dalam desa tersebut. Maka tidak heran kemudian kita menemukan beberapa peristiwa-peristiwa korupsi dana desa yang tidak hanya dilakukan oleh kepala desa, tetapi aparat lainnya juga, dan kontraktor-kontraktor sekarang dulunya mencari uang di kabupaten, di provinsi, di pusat, sekarang mencari uangnya di desa. Nah, perilaku stakeholder juga menjadi penting. Ya. Dan yang terakhir adalah sumber daya alam dan finansial.
sebanyak-banyaknya sumber daya alam kita, sebanyak-banyaknya uang yang turun ke desa. Teman-teman sekalian perlu Anda tahu bahwa uang sekarang turun ke desa itu paling minimal sudah 1,4 M, paling minimal. Sampai tahun 2024 diperkirakan alokasi transport dari supra desa, baik pemerintah daerah ke pemerintah desa, pemerintah pusat ke pemerintah desa, itu bisa mencapai 3,2 M. Sangat besar sekali. Tetapi ini tidak akan bermakna kalau pemerintah desanya, stakeholdernya, tidak pernah paham tentang potensi sumber daya alam. Ketika saya melakukan riset ya bersama teman-teman mengembangkan gagasan data desa presisi, apa yang saya temukan? Uang di desa untuk desa-desa Jawa per desa per bulan berputar, estimasi financial flow-nya itu adalah 3-5 M per bulan. Dari mana 3-5 M itu? Itu dari kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh keluarga. Apa kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh keluarga itu? Terkait dengan 45 jenis bahan makanan pokok. Ada beras, telur, daging, sayuran, dan seterusnya. Ada 42 atau 47 item. Nah, ketika item itu dilengkapi oleh setiap keluarga dan individu, maka uang yang berputar adalah 3-5 M. Bayangkan potensi tersebut. Tadi saya katakan ya di awal pembukaan kuliah saya, 73,14% rumah tangga atau keluarga di desa, livelihood-nya atau pola kehidupannya bergantung pada sektor pertanian dan maritim. Maritimnya 15,11%, total keseluruhan 84. Artinya apa? Sebenarnya uang itu ada di desa. Kalikan aja setahun berapa itu? 5 kali 12. Berarti berapa itu? 5 kali 12 ya. Berapa itu? 5 kali 12. 01, 30 M. Ya. Kalikan 74.000 yang ada di desa. Kan luar biasa sekali uang yang berputar di desa. Itu belum kemudian ditangkap dengan baik. Ya. Apalagi kemudian finansial yang mendukungnya. Maka tidak heran kita menemukan bagaimana BUMDes yang ada, ya, badan usaha milik desa itu malah kemudian tidak bergerak dalam ekonomi penguatan sumber daya ekonomi lokal. Yang terjadi malah membuat BUMDes sewa alat-alat pernikahan, sewa sound system, sewa apa lagi. Saya pikir ini yang paradoks ya, sesuatu yang bertentangan dengan tujuan yang awal. Tetapi itulah yang saya katakan, karena kita belajar bahwa poin-poin pokok dari kegagalan atau keberhasilan desentralisasi adalah terletak pada ruang politik, organisasi, perilaku stakeholder, dan sumber daya alam dan finansial. Baik, teman-teman sekalian. Hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di desa adalah legal formal untuk melakukan desentralisasi pembangunan. Setidaknya di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ada 2 pendekatan yang ditawarkan. Yang pertama adalah pendekatan desa membangun dan pendekatan membangun desa. Apa sih Pak perbedaannya? Desa membangun bottom up, membangun desa top down. Kalau kemudian bottom up tujuannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, kalau tujuan daripada membangun desa yaitu top down, dia lebih cenderung mempercepat desa membangun melalui peningkatan kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan misalnya apa? Anda kalau ngurus KTP, dulunya berhari-hari, sekarang hanya cukup 1 hari. Kalau Anda mengurus surat keterangan A, bisa kemudian Anda mendapatkan biaya, sekarang tidak lagi. Itu kualitas pelayanan. Kalau kesehatannya kurang, maka ada kemudian pustu, itu kesehatan. Ya. Dan seterusnya. Ya. Tentunya dalam rangka untuk apa? Untuk pemberdayaan masyarakat desa. Pertanyaannya adalah,
Pak, kenapa harus ada dua pendekatan ini? Nah, inilah pendekatan kompromi. Negara tidak mau melepas secara utuh desa berotonomi. Kalau negara kemudian melepas desa secara utuh berotonomi, maka tidak ada lagi ruang pemerintah atau negara untuk masuk ke desa. Nah, dengan adanya membangun desa ini, maka negara masih punya agenda-agenda di desa dalam bentuk apa? Dalam bentuk regulasi kebijakan pemberdayaan, regulasi kebijakan pelayanan publik, regulasi kebijakan tentang pembangunan, orientasinya, dan seterusnya yang harus diikuti dan diumumkan dari desa sampai level nasional. Ya. Apa perbedaannya seperti ini? Anda bisa baca. Ya, saya menyebutkan satu aja misalnya. Tujuannya apa? Cakupannya, ya. Ini perbedaannya untuk wilayah cakupan. Kalau desa membangun, pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi desa, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Kalau membangun desa, berarti membangun tentang kawasan pedesaan yang kemudian meliputi penyusunan rencana tata ruang, pengembangan pusat pertumbuhan antar desa lokal, penguatan kapasitas masyarakat, dan seterusnya. Nah, dua cakupan yang berbeda ini tertuang di dalam aturan regulasi. Lalu bagaimana perkembangan pelaksanaan Undang-Undang ya nomor 2014 tentang desa sepanjang ya paling tidak 3 tahun terakhir atau sekarang semenjak 2014 berarti itu 6 tahun lah ya, kurang lebih 6 tahun. Tentu masih banyak perbaikan. Ya. Ini ada satu artikel opini menarik ya. Jadi undang-undang desa saja tidak cukup membela desa karena kekurangan daya. Artinya ada beberapa syarat distorsinya. Kemudian tidak ada perubahan dalam cara kita memandang melakukan desa, serta undang-undang desa saja tidak cukup untuk membela desa. Perlu agenda-agenda turunan undang-undang lainnya. Baik, itu terkait dengan makna desentralisasi. Lalu apa makna ketimpangan? Ketimpangan itu adalah dimaknai dalam dua hal. Yang pertama adalah perbedaan antar kelompok sosial ya, yang terjadi akibat kebiasaan-kebiasaan seperti malas, ketidakjujuran, ya, dan seterusnya. Ya. Ini tidak identik dengan culture atau budaya sebagai penyebab. Maksudnya gini, kebiasaan-kebiasaan. Malas itu kan bukan budaya. Malas itu adalah sifat pribadi. Tidak ada budaya itu kemudian yang menyuruh kita malas. Karena definisi budaya itu bukan mengajak orang untuk bersifat negatif. Malas itu kan negatif. Ya. Aktif berarti positif. Kok bisa Pak? Ya definisi budaya itu adalah cipta karsa rasa dari olah pikir dan olah rasa manusia kan menghasilkan satu tindakan atau kebiasaan. Tidak ada kemudian pemikiran dan rasa kita untuk membuat orang menjadi malas. Selalunya budaya itu mengajak kita untuk bersikap positif. Ya. Kearifan lokal itu budaya, ya. Bukan penghambat. Di Orde Baru, kearifan lokal dianggap sebagai penghambat. Ya. Di Orde saat ini, ya, kearifan lokal itu adalah supporting untuk pertumbuhan ekonomi, supporting untuk masyarakat bisa berdaya dengan baik. Ya. Nah, definisi ini disebut dengan ketimpangan kultural. Oke? Ada satu lagi definisi disebut dengan perbedaan antar kelompok sosial, include wilayah, desa, versus kota, yang terjadi akibat tekanan struktural, seperti kebijakan dan pendekatan pembangunan negara. Ya. Ini saya katakan tadi, regulasi, ya, norma yuridis. Ya. Ini kemudian disebut dengan ketimpangan struktural. Ketimpangan yang diakibatkan oleh supradesa, tekanan struktur dari atas desa. Contoh kasus sekarang. Ketika kemiskinan naik, berarti ada kebijakan COVID yang salah. Ya, di era pandemi sekarang ini. Ya. Anda kalau baca koran, baca berita, nyimak berita, jangan terus medsos ya. Ya, medsos sih boleh-boleh saja, tapi Anda harus membaca perkembangan informasi sekarang. Dulu sangat susah kita baca informasi, harus beli koran ya. Sekarang tidak. Dengan Anda punya sekian
kuota, ya, maka Anda bisa membuka detik.com, kompas.com, apapun sekarang banyak sekali berita. Ya, harus selektif juga untuk membaca berita. Dinyatakan bahwa ada segelintir orang yang kemudian atau elit pertambahan, ya, jumlah kekayaannya itu bisa 2, 3, 4, 5, sampai 10 kali lipat dari pendapatan ketika dia menjabat pertama kali. Misalnya Sofyan kemudian, ya, diberikan mandat menteri, ya. Sebelum Sofyan menteri, namanya diperiksa, ya, melalui lembaga aparatur, ya, melalui Menpan. Saya kemudian diperiksa Menpan, lembaga pemerintah aparatur negara. Ternyata kekayaan saya adalah 1 miliar kekayaan saya. Total kemudian dihitung rumah saya, mobil saya, ya, pendapatannya Pak Sofyan di dosen, ya, 1 miliar. Ketika saya berkuasa, ya, saya diberikan kekuasaan, wajar dong peningkatan saya bertambah kekayaan. Iya wajar, kenapa? Karena gaji saya yang dulunya di PNS, ya, hanya maksimal misalnya 7,8, ya, kalau ada proyek-proyek misalnya ya 10, ya, paling maksimal 15 per bulan, ya. Kalau menjadi seorang menteri yang dimana kehidupannya ditanggung sepenuhnya, dari makan sampai tidur bangun lagi ditanggung, ya, maka bisa kemudian saving, ya. Gaji menteri kalau nggak salah 35, ya. Bayangkan dari 15 menjadi 35, berarti kan 2 kali lipat. Wajar dulu ada penambahan. Tetapi yang tidak wajar itu ketika penambahannya 10 kali lipat, atau 15, atau 20, atau 30 kali lipat. Itu tidak wajar. Berarti kan ada dana yang kemudian masuk bukan di balik hak seorang menteri. Nah sekarang banyak terdapat hal tersebut. Elit-elit itu, ya, sebelum pandemi COVID, ya, ketika dia berkuasa pendapatannya hanya 10, tapi ketika COVID ada seharusnya menurun dong, karena peran negara harus menghidupi rakyatnya dengan bantuan-bantuan sosial, dengan pemotongan-pemotongan. Tetapi tidak. Yang terjadi adalah peningkatan 2 kali lipat, 20 kali lipat, ya, 10 kali lipat, dan seterusnya. Nah, itu disoroti sekarang. Berarti COVID berkontribusi terhadap apa? Terhadap kelompok tertentu menguasai uang yang ada di negara ini, yang jumlahnya relatif sedikit, ketimbang kemudian masyarakat. Ya, jadi masyarakat memiliki pendapatan di bawah normal karena COVID, ya, tetapi elit memiliki pendapatan di atas normal karena COVID. Jadi elit sekelompok entitas sosial, masyarakat juga kelompok entitas sosial lain, yang ketika dibandingkan gapnya bukan main tinggi. Misalnya uang yang digabung-gabungkan tadi dari masyarakat, ada 100 misalnya populasi masyarakat yang memiliki uang, ya, 100 juta, tetapi di elitnya hanya 1 orang memiliki uang 100 juta. Kan timpang itu. Jadi disebut merata itu adalah seluruh warga, baik kelompok masyarakat maupun kelompok elit, itu memiliki pendapatan yang sama. Ataupun kalau beda, tidak jauh berbeda. Nah ini disebut dengan hadirnya kebijakan, ya, menyebabkan terjadinya ketimpangan struktural. Nah kita akan membahas bukan ketimpangan kultural, tetapi ketimpangan struktural, ya, dalam pertemuan ini. Nah, mengapa ketimpangan struktural itu terjadi? Teman-teman sekalian, terjadinya ketimpangan struktural banyak hal. Di antaranya praktek neokolonialisme, mengeksploitasi sumber daya desa yang terjadi secara terus-menerus. Tidak ada kemudian ruang rakyat untuk bergerak. Tidak ada ruang rakyat untuk bernafas, untuk meningkatkan income mereka. Dari dulu, ya, sistem kerja paksa sama seperti sekarang. Kemitraan yang tidak dasar dari trust yang menyebabkan juga kemudian ketimpangan. Ya. Rakyat tidak memiliki luasan lahan sampai ribuan hektar, tetapi korporasi sawit, ya, dengan kemampuan kapitalnya mampu menguasai ribuan hektar.
rakyat tidak bisa berhak untuk kemudian mendapatkan kekayaan alam tambang, tetapi dengan korporasi masuk bisa memperoleh hal tersebut. Dan feedback terhadap perbaikan kesejahteraan itu tidak terjadi. Ya. Untuk itu, kita bisa melihat fakta-fakta yang ada. 5 juta lahan sawit di Pulau Sumatera dikuasai oleh 2 perusahaan besar. Bayangkan, tidak perlu saya sebutkan 2 perusahaan besar itu. 5 juta lahan sawit dikuasai oleh 2 perusahaan besar. Padahal kalau kita kemudian pikirkan, ya, jika 5 juta ini dibagi kepada rakyat, maka 2,5 juta rakyat Indonesia akan memiliki lahan yang masing-masing 2 hektar. Ini cuma 2 loh, bayangkan. Ya. 100% sumber daya peternakan unggas dikuasai oleh 2 perusahaan. Apa yang Anda makan sekarang? Ayam-ayam yang Anda makan. Baik ayam Kentucky Fried Chicken, ya, McDonald, apalagi ayam-ayam yang di pinggiran, yang ayam-ayam keripik, ya, ayam crispy dan sebagainya. Itu adalah ayam yang kemudian diproduksi oleh 2 perusahaan besar. Ya. Sementara kemitraan untuk ayam itu mati. Ya. 90% benih hortikultur dikuasai oleh asing. Ya, perusahaan-perusahaan benih yang ternama di Indonesia itu adalah milik asing, bukan milik Indonesia. Yang lebih kemudian menyakitkan, 90% perusahaan tambang dikuasai oleh asing, ya, dan lain-lain. Inilah kemudian peta, ya, kalau kita melihat peta kepemilikan, ya, atas wilayah migas dan gas yang ada di Indonesia. Bayangkan tidak ada ini milik kita. Ya. Oke. Nah, dalam konteks itu maka teman-teman sekalian, kita sudah bisa melihat, ya, bahwa betapa sedihnya negara kita ini akibat ketimpangan-ketimpangan yang terjadi di dalamnya. Wajar saja kemiskinan tidak kemudian turun dengan baik. Nah, ini adalah salah satu lingkaran ketidakberdayaan desa atau masyarakat di desa yang saling terkait, dan ini harus diputuskan mata rantainya. Kesenjangan informasi akan melahirkan kesenjangan pengetahuan akan menyebabkan kesenjangan kesempatan dan kesenjangan kemampuan, ya. Kemudian kesenjangan kesempatan mempengaruhi kesenjangan aset. Kesenjangan aset ini bisa kemudian mempengaruhi kesenjangan kemampuan, kesenjangan spasial kemudian mempengaruhi kesenjangan sosial, ya, kesenjangan sosial mempengaruhi kesenjangan akses informasi. Selalu kemudian lingkaran setan dia, nggak pernah terputus. Nah, fungsi kita sebagai seorang akademisi yaitu memutus mata rantai ini agar kemudian desa bisa berdaya, masyarakat desa bisa sejahtera. Ya. Ini adalah bentuk-bentuk problem struktural bangsa ini. Kita bisa melihat tahun 2013, ya, betapa desa kemudian memiliki sangat sedikit, ya. Nah, kemudian desa masih ditempatkan sebagai pemasok bahan baku kota, ini juga menjadi ironi, ya. Seharusnya kemudian diolah lah, ya. Jadi bahan baku itu tidak langsung diekspor, tidak langsung diambil kota, tapi diolah sehingga value editnya kemudian ada di desa. Ini tugas dari teman-teman yang bisnis dan ekonomi. Nah, yang menyakitkan adalah desa sebagai sentra kemiskinan. Menyakitkan ini, desa sebagai sentra kemiskinan. Makanya mengapa ada sosiologi pedesaan, sebenarnya adalah tujuan mata kuliah ini ingin meretas kemiskinan. Agar suatu waktu kemiskinan itu hanya cerita. Dia dimuseumkan bahwa ada kemiskinan di desa ini, di kota ini, ya, di kabupaten ini, begini loh kondisi potretnya. Tapi sekarang dengan kebijakan yang tepat sasaran, SDM yang kuat dan sebagainya, kita akhiri kemiskinan, kemudian kita menuju pada kesejahteraan. Tapi realitasnya terjadi demikian, ya. Nah, yang ironinya lagi, masyarakat penduduk miskin di desa adalah komunitas petani. Ini senada dengan data yang saya sebutkan tadi, yang disampaikan oleh National Geographic, ya. Yang terjadi di National Geographic ini, ya. Bayangkan dikatakan 28,5 juta penduduk miskin, 62,8%-nya adalah petani, sama kan tadi. Kalau saya menyebut 73,7
17%. Dan 73,14% itu adalah mereka yang levelnya petani, nelayan. Mereka lah penyumbang terbesar dari kemiskinan kita. Nah, lalu bagaimana mencegah terjadinya ketimpangan struktural di pedesaan? Ya, tadi kita sudah tahu dan pelajari tentang ketimpangan di pedesaan, ketimpangan itu definisinya apa, lalu bagaimana kita mencegah terjadinya. Langkah pertama adalah lakukan pembaruan desa. Tidak ada cara lain. Ya, lakukan pembaruan desa. Tetapi lakukan pembaruan desa, kita perlu memahami konteks. Ya, pemahaman konteks itu begini, teman-teman sekalian. Hati-hati dengan teori barat tentang desa. Hati-hati. Anda jangan kemudian belajar tentang Ferdinand Tonis, Marcel Saf, kemudian Durkheim tentang solidarisme mekanisme, Redfield ya tentang little tradition versus great tradition. Anda jangan kemudian bangga menggunakan pendekatan itu kemudian menerapkan di Indonesia. Nggak bisa. Ya. Mengapa? Karena kita sudah lama ya, dicekokin dengan teori-teori sesungguhnya mereka berangkat dari bukan problematik seperti terjadi di Indonesia. Karena existing kondisi Indonesia itu berbeda dengan existing kondisi di luar Indonesia. Ya. Ini yang kemudian agak kontradiksi yang terjadi. Banyak di antara kita dosen-dosen, ilmuwan bangga itu. Contohlah Amerika, contohlah ini, contohlah itu. Ya beda, nggak bisa dicontohin. Kita punya gaya sendiri, kita punya style sendiri. Ya. Untuk itu teori-teori ini bisa kemudian kita pelajari. Tetapi tidak serta-merta memakainya. Kita masih mengingat bagaimana dengan orde baru ya, yang selalu kemudian menggunakan istilah-istilah tentang pertumbuhan tanpa pemerataan. Terus dikejar pertumbuhan, tapi pemerataannya nggak ada. Berbahaya nih. Dari mana mereka? Dari lulusan Harvard University, lulusan Cambridge, lulusan negara-negara sekutu-sekutu Eropa dan sebagainya. Dan notabene-nya nggak bisa diterapkan karena beda konteks. Kalau kita mempelajari, ikuti jurnal, baca jurnal dan sebagainya, kita akan menyaksikan betapa konteks sosiokulturnya berbeda kita. Dan tidak bisa. Unik Indonesia ini. Etnis terbesar, ya, populasi terbesar, ya, sumber daya terkaya, tapi miskinnya banyak. Ya karena kegagalan kita menggunakan teori. Dan ini salah satu contoh. Ya, salah satu contoh itu adalah ketika kita mempelajari tentang teori pembangunan. Kita kenal kemudian istilah yang disebut dengan developmentalism, ya, dengan isu tentang ideologi modernismenya, ya. Liberalisme dengan diksi pilihannya adalah globalism. Sekarang ada lagi namanya soft liberalism, ya, dengan istilah sustainabilism, ya. Ada namanya pembangunan berkelanjutan, ya kan? Kita kenal SDGs, Sustainability Development Goals, ya. Dipaksa kita untuk kemudian masuk ke dalam hal tersebut, dijadikan kebijakan. Ya. Fungsi dari peran seorang akademisi lulusan kampus, kritik kebijakan itu cocok nggak? Jangan sampai itu adalah sebagai pintu masuk untuk memperpanjang utang-utang kita. Jangan sampai pintu masuk untuk mencegah, mana mungkin kemudian negara kita dipaksakan sama indikator ini dengan negara maju. Nggak bisa. Kita harus punya ukuran-ukuran tersendiri. Kita harus punya kemampuan untuk mengkritik. Kita harus punya kemampuan akademisi. Dan tidak menerima begitu saja. Ya. Dan kalau kita lihat lebih jauh lagi adalah bagaimana kita mampu menempatkan komunitas dalam pembangunan desa. Kolom kedua, development for community, ya, adalah agenda-agenda modernisasi.
development with community, ini ada sudah ruang partisipasi. Tetapi harapan kita ke depan adalah development of community. Biarkan masyarakat menentukan kesejatian mereka. Tak perlu dikontrol. Mereka NKRI pasti melakukan sesuai dengan kehendak yang diinginkan rakyatnya. Ruang itu harus dibuka sebanyak mungkin. Nah, pemahaman ini penting dulu. Ya, untuk apa? Untuk membaca tentang kondisi objektif desa, aktor-aktor strategis yang bisa dimainkan, kebijakan pembangunan desa, ketika ODA, otonomi daerah dan isu ODA, pengorganisasian dan birokrasi desa, serta keuangan desa. Ya. Ayo satu persatu kita lihat bagaimana kondisi objektivitas desa. Nah, desa tidak boleh dipahami dalam perspektif administratif saja, administratif. Tapi desa sudah sebagai symbolic power, kekuatan simbolik. Karena desa harus kita maknai sebagai community yang memiliki wilayah yang mampu kemudian mendevelop dirinya, membangun dirinya. Desa, ya, juga adalah satuan-satuan ikatan suku bangsa, hubungan genealogis atau keturunan. Sehingga kita harus memahami, oh ternyata kalau dia genealogis keturunan berarti ikatan guyup keluarganya itu kuat. Maka dari itulah kemudian pemahaman, oh tidak hanya kelompok-kelompok formal loh yang menjadi kelompok-kelompok strategis desa, ada juga kelompok-kelompok informal seperti apa, marga, atau adat dan sebagainya. Ya. Dan yang ketiga, yang sekali kita dengar, desa sebagai pemerintahan. Ya. Jadi symbolic power ini penting untuk dipahami. Ya. Karena di sinilah ruang kerja yang menjadi penting di dalam melakukan pengembangan atau penguatan kapasitas desa itu sendiri. Nah, ini Anda akan baca aja terkait dengan dua kategori desa. Ada disebut dengan otonomi asli desa dan ada yang disebut dengan desa otonom. Ya, ini perbedaannya, ini keunggulannya dan kelemahannya. Nah, juga sekarang dalam perkembangannya, ya, desa diatur melalui 3 pola, yaitu pola desa adat atau self-governance community. Kemudian desa otonom, local self-government. Ketiga ada desa administratif atau local state government. Desa administratif ini sudah kita tahu, ya. Sudah kita tahu yang ada di desa sekarang. Desa otonom sebenarnya adalah ruang-ruang, ya, yang diberikan kepada desa untuk menentukan hak-hak dia. Nah, desa otonom ini sebenarnya dan desa administratif ini menyatu di dalam bentuk kebijakan undang-undang desa nomor 6 tahun 2012. Ya. Nah, mengapa pemerintah desa ada? Karena pemerintah desa timbul karena pemerintah mulai mengatur dan membina desa, sehingga dibutuhkan intervensi supradesa. Ya. Pemerintahan adalah wewenang badan-badan atau pejabat resmi pemerintah untuk menjalankan ketentuan pranata hukum, executive power. Ada kekuasaan di dalamnya yang bisa dijalankan oleh pelaksana pemerintah. Wewenang eksekutif terdiri dari peraturan perundangan, peraturan pemerintah, peraturan daerah, peraturan ketatahusahaan, dan lembaga atau badan pemerintah. Nah, sementara itu desa dan struktur pemerintah desa ini sepanjang tahun kemudian berubah-ubah sesuai dengan interest dalam proses pengaturannya. Sekarang kita mengenal hak rekognisi dan subsidiaritas desa. Ini sudah luar biasa lah sekarang. Ini kesempatan kita untuk memberikan isu tentang bagaimana membangun desa dengan cara-cara yang tepat. Ya. Nah, terkait dengan struktur pemerintahan, termasuk hari ini ditentukan oleh penguasa karena dia masuk dengan pendekatan membangun desa, kan. Oleh karena itu setiap masa struktur pemerintahan desa selalu berubah. Nah, untuk itu homogenisasi atau penyeragaman adalah keniscayaan dalam pengaturan dan pemerintahan desa. Sesuatu yang mutlak karena pemerintah punya kepentingan, ya.
Ya, basis ekonomi di situ, basis sumber daya alam di situ, basis politik juga di desa, ya, dan seterusnya. Sehingga kita mengenal beberapa model-model pemerintahan desa. Ada yang disebut dengan dual structure dan ada single structure. Ya. Kita kenal seperti istilah gubernur, residen, bupati, widana, asisten, dan lurah. Itu adalah dual structure. Single structure itu provinsi, keresidenan, kabupaten, kewidanan, kecamatan, dan desa. Nah, kita cenderung hari ini kemudian menggunakan single structure ya di dalam pengelolaan pemerintahan desa. Nah, namun demikian ada ruang yang punya kita kenal sekarang dari dinamika yang berkembang. Indonesia melakukan homogenisasi tentang desa. Ya, kalau di provinsi pejabatnya gubernur, bupati, kabupaten, kecamatan, camat, lurah atau strategis muncul, ya. Orang yang sebenarnya secara informal bisa berperan serta maupun secara formal seperti ada BPD, Bumdes, kelompok desa, pengusaha, pemimpin partai politik dan seterusnya. Juga kelompok masyarakat seperti tokoh agama, tokoh adat, pimpinan keluarga dan para pendiri desa. Tadi saya katakan keluarga pendiri desa itu kan secara aspek genealogis ya. Nah, ini beberapa bentuk kebijakan desentralisasi pembangunan dan otonomi, ya, bagaimana memberikan ruang kekuasaan dan kewenangan kepada desa. Ada bisa membuat ini di mana dengan hadirnya undang-undang desa, maka 3 tujuan yang kemudian ada, yaitu pengakuan terhadap adat, pembiayaan desa 1,4 M per desa, penguatan ekonomi desa, serta sekarang termasuk dengan peningkatan capacity building, ya. Kemudian ini perlu di warning ya bagi kebijakan desa bahwa hati-hati merubah desa agar tidak menjamin keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Di situ tumpu dan soko guru sebenarnya tools yang tepat dalam membangun desa. Kemudian seluruh desa di Indonesia dijadikan kewenangan tangan negara, local state government, yang asasnya bukan hanya penyelenggaraan tetapi mengendalikan masyarakat desa. Ini juga perlu hati-hati. Saya kira ini penting juga dalam menyambungkan tugas-tugas negara ya, supaya inline antara kebijakan pusat, pembangunan pusat dan pembangunan desa. Dan seterusnya Anda bisa baca, ini beberapa isu otonomi desa, ya. Ini isu strategi dalam Undang-Undang Desa. Ya, kalau Anda membaca nomor 6 tahun 2014, maka Anda mengenal ada beberapa isu strategi, dan antara perencanaan desa, kerjasama desa, investasi masuk desa, BUMDes, aset desa, kemudian kejadian luar biasa, dan penataan desa. Ini adalah isu-isu strategis yang kemudian bisa Anda cari dan Anda kenali di dalamnya. Nah, terkait dengan desentralisasi pengorganisasian dan birokrasi desa, ini penting karena desa sebagai entitas pemerintahan strategis yang paling dekat dengan ya, kehendak kesejahteraan rakyat adalah desa. Tidak ada lagi institusi lain. Untuk itu saya katakan tadi, Kesra, kesejahteraan rakyat, berikan kewenangan desa sepenuhnya. Kita hanya kemudian mengawal, mendampingi. Ya. Karena tadi, desa atau nama lainnya adalah kesatuan masyarakat. Hukum yang diakui oleh negara. Ya. Di dalam Indonesia yang bottom up and top down. Agar kemudian mereka yang berkonsolidasi lembaga adat, lembaga bisnis swasta maupun pemerintah. Nah, demikian juga dengan keuangan dan manajemen pembangunan desa, ya, perlu penguatan kapasitas pendidikan vokasi. Ya, ini yang menjadi penting sekarang. Untuk itu saya lagi menggagas sekolah pemerintahan desa. Itu sudah sisi informal. Sisi informalnya adalah sekarang saya buat juga sekolah vokasi, ya, desa. Sekolah vokasi itu SPD itu adalah sekolah yang ini membina pemuda-pemudi desa agar kemudian memiliki kompetensi dalam hal budidaya pertanian dan seterusnya. Ya. Nah, ini belajar dari implikasi pemberian kewenangan ke desa, kemudian juga belajar dari bagaimana kemampuan desa dengan pembiayaan yang ada. Sebagai misal seperti ini, bagaimana desa di dalam era 4.0 kita aktifkan BUMDesnya agar dia sebagai
berperan sebagai collecting center dan distribution center. Ya, modal teknologi kemitraan itu tetap dilakukan sebagai jaminan atau off-taker dari komoditas yang dihasilkan, terjadi secara profit di dalamnya. Dan yang paling terpenting adalah ketika dia masuk ke pasar, ya, dan mitra, maka kesejahteraan petani meningkat. Jadi before afternya bisa tergambar dengan baik. Ya. Terakhir ini tentang fungsi, ya, aktor desa, dalam hal ini kepala desa sangat menentukan sebagai penyaring pembangunan desa. Agar apa? Agar program-program yang dibawa NGO atau LSM itu bisa ditapis dalam rangka untuk menuju desa yang swasembada dan berkedaulatan, swasta yang membawa modal bisa ditapis, ya, melalui gerakan aksi bersama, serta pemerintah ketika membawa proyek ini bisa dikerjasamakan. Ya. Jadi kalau NGO masuk ke desa menjadi aksi partisipatoris, swasta kemudian masuk ke desa menjadi aktivitas bisnis kolaboratif, pemerintah masuk ke desa bagaimana mengatur, ya, mekanisme proyek agar berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Saya kira ini pengantar dari saya, teman-teman sekalian, dalam perkuliahan ini. Saya persilakan jika ada pertanyaan dari mata kuliah ini, dan saya berharap bisa berakhir di 9.40 paling cepat, 45 paling lambat, karena jam 10 saya harus berangkat ke kampus, dipanggil oleh Pak Rektor. Saya persilakan kalau ada pertanyaan, monggo. Ini nggak tidur kan ini? Aman, Pak. Aman ya? Siap. Jangan sampai menikmati suara saya yang dayu-dayu gitu, sehingga ada tidur. Silakan, kalau ada pertanyaan, monggo. Anda tinggal membuat mengetik resihan. Ya. Bapak izin bertanya. Silakan, Nur Hikmat ya. Ya Pak, terkait yang dana desa Pak, itu sebenarnya dana desa itu diberikan langsung cash kepada desa atau bagaimana Pak? Soalnya saya lihat Bapak tadi bilangnya dana desanya sangat besar. Sementara di desa saya tidak ada pembangunan sama sekali yang saya lihat Bapak. Wah, itu transfer langsung Mbak Nur Hikmat. Transfer langsung itu. Jadi Anda harus advokasi tuh. Dan setiap tahun itu ada pengaturannya. Kalau nggak salah semenjak tahun 2014 itu startingnya 2015, masifnya 2016, 4 tahun terakhir ini digunakan untuk infrastruktur. Ya, coba Anda cek apa saja yang dibangun. Ya. Infrastruktur apa saja yang dibangun. Jadi Mbak Nur Hikmat harus cek itu di lapangan. Kalau tidak ada kemudian terlihat itu, maka itu korup, itu transfer langsung itu masuk loh. Jadi dari pemerintah ke Menteri Keuangan langsung ke rekening bendahara. Biasanya harus dilakukan FGD dulu, musrembang namanya, musrembang des, Musyawarah Rembuk Pembangunan Desa, harus ada itu. Nah kalau ada pola yang begini, Anda harus advokasi. Nggak ada cara lain ini, Anda harus advokasi. Bahaya kalau kemudian itu dibiarkan. Ya. Karena itu transfer langsung cash loh, bukan apa namanya, surat kayak cek dan sebagainya. Itu langsung transfer langsung. Jadi melalui rekomendasi kepala desa lah kemudian dana itu bisa dicair dari bendahara. Ya, tolong Anda cek. Kalau kemudian terjadi tidak ada sama sekali pembangunan, dia berarti ada corruption di dalamnya itu. Ya. Dan ini Anda berhak kemudian mengadvokasi dan investigasi lalu melaporkan kepada pihak yang berwenang. Ya. Kepada siapa? Laporkan kepada Kementerian Desa, laporkan kepada pemerintah lokal ya, bupati ya, atau kemudian kepada keamanan seperti polisi ya. Itu penting ya. Itu berarti kalau nggak ada kemajuan ya berarti corruption itu. Sudah pasti itu corruption terjadi kalau tidak ada hubungan untuk infrastruktur. Oke, saya persilakan lagi. Ada Dian, ada ICT, ada Sidik, ada Yusila. Silakan. Saya mau duluan. Dian mungkin, silakan Dian.
Boleh Pak. Terima kasih atas kesempatannya, izin bertanya terkait kan tadi faktor penentu keberhasilan itu kan dari sumber daya alam dan finansial yang bagian itu. Nah, sebanyak-banyak uang yang turun ataupun sebanyak-banyak sumber daya alam jika pemerintah di potensi sumber dayanya kan itu akan sia-sia ya Pak. Dibuktikan dengan tadi yang misal BUMDes itu di desa saya sendiri itu bukan malah mengembangkan sumber daya alam yang ada, malah benar yang tadi Bapak katakan itu untuk menyewakan sebuah gedung pernikahan dan lain-lain. Nah, itu kan udah terlanjur seperti itu ya Pak. Berarti kira-kira gimana ya Pak solusinya untuk bagi pimpinan desa itu supaya bisa tahu gitu potensi sumber daya alamnya itu? Iya, bagus, pertanyaannya bagus Mbak Dian. Jadi kita nggak bisa sepenuhnya menyalahkan orang desa ya. Saya juga sadar karena SDM desa itu terbatas sekali ya. Anda misalnya nggak pernah pegang duit, Anda misalnya nggak pernah pegang duit, disuruh pegang duit, kaget nggak? Ya kaget lah. Kalau tidak ada prakondisi kan berbahaya. Nah, problemnya prakondisi itu tidak kuat diberikan oleh negara. Bagaimana caranya? Nah, caranya saya sudah temukan itu. Perbaiki data desa. Tools untuk memperbaiki data desa itu sudah ada. Contoh kasus seperti ini. Ya. Kami sudah merumuskan yang disebut dengan data desa presisi. Ya, ini. Ya. Nanti di dalam kesempatan yang lain lah kita diskusi. Mudah-mudahan teman-teman pernah mengikuti webinar saya tentang penjelasan data desa presisi. Nah, data desa presisi itu data yang diproduksi ya oleh orang desa sendiri, divalidasi, diverifikasi, diambil oleh orang desa ya yang memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi. Mengapa? Karena data ini merupakan data kombinasi antara numerik dan spasial serta partisipasi. Jadi numerik, spasial, partisipasi. Numerik diperoleh dengan sensus, spasial diperoleh dengan drone, partisipasi pelibatan warga. Jadi warga sendiri mengambil datanya. Contohnya seperti ini. Ya. Nah, kalau ini kemudian kita bisa identified ya, potensialnya kan sudah luar biasa ini. Potensi kebun pisangnya, tanah kosongnya, bisa ditanami kebun pisang, semak belukarnya pun demikian, kebun kelapa, irigasi. Sehingga kita bisa nanti menghitung, namanya adalah menghitung nilai ekonomi. Ya, contohnya seperti ini. Ya. Nah, ini nilai ekonomi. Ini contoh kasus di desa Sukadamai. Kita identified apa saja sih kebun-kebun yang ada di sini. Ada kebun dukun, durian. Luar biasa loh. Kebun itu campuran ini memiliki potensi ekonomi 13,5 ke 13,2 M per tahun. Ya. Ini hortikulturnya 11. Total ekonomi spasialnya kalau kita gabungkan kebun campuran dengan ekonomi hortikultura bisa memperoleh 24,7 M per tahun. Kalau uang dana desa 1,4, coba bayangkan berpuluh-puluh ya, ribu persen ini ya kenaikan income potensial yang ada di desa. Ini diketahui desa. Pendataan data desa presisi. Bagaimana caranya Pak? Ya, hubungi IPB, hubungi Sofian Saf. Nanti kita bantu. Ya. Caranya seperti ini. Jadi Mbak Dian, ya, kalau ini dilakukan oleh orang desa, maka orang desa akan jelas. Orang desa akan bisa berdaya karena dia memiliki potensi. Nah, saya mau janjikan lagi ada lagi informasi tentang berapa sih jumlah uang yang berputar di desa. Ini, bayangkan ini desa di Tegalalang. Konsumsi pangannya per bulan itu 4,13 M loh. Ini saya katakan tadi 45 ya, 45 komoditas yang dikonsumsi. Ya. Ini per Banjar kalau di Bali, kalau di biasa kita di RW atau dusun ya. Teridentifikasi uang yang berputar di desa. Lalu kita sensus kok. Ini kan pola makan. Ini aja kalau diputar uangnya, ya
Bagaimana BUMDes kemudian bergerak dalam sektor pangan? Oh, sudah luar biasa sekali nih. Salah satu cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan itu kan daya beli. Daya beli caranya apa? Pendapatan masyarakat harus kuat. Pendapatan itu apa? Ya udah, uang beredar di desa diperkuat. Jangan keluar desa. Jangan dengan uang yang beredar di desa banyak, maka pasti daya belinya naik, income-nya naik, berotomatis dampak terhadap pertumbuhan ekonominya naik. Gitu aja sih sederhananya. Ya. Itu Mbak Dian ya. Jadi perbaiki datanya. Nah, caranya gimana? Ya belajar, harus dipelajari. Tugas kita yang kemudian mendistribusi itu kepada mereka. Ya. Oke, lanjut. Siapa lagi tadi? Sidik, si Siti Nur. Ya, silakan. Boleh Sidik dulu mungkin Pak Dia. Oh, Sidik, silakan Sidik. Ya. Baik Pak. Di sini saya mau tanya sebenarnya Pak, apa strategi yang tepat agar dana desa maupun dana BUMDes itu tidak diselewengkan? Karena jika melihat data pemasukan dan pengeluaran dari desa dan BUMDes aja, rasanya gampang banget dipalsuin gitu Pak datanya. Nah selain itu, melihat keadaan Indonesia yang sekarang, saat ini KPK masih terlalu fokus dan terpusat dengan pusat Republik Indonesia kayak Jakarta gitu Pak. Tidak menangkap koruptor yang di desa gitu Pak. Oke, pengawasan harus diperkuat jawabannya, Mas Sidik. Pengawasan harus diperkuat. Ya, caranya gimana pengawasan diperkuat? Bangun lembaga-lembaga pengawasan dari civil society, kerjasama dengan KPK. KPK punya pasti keterbatasan ya. Siapa yang bisa membuat itu? Ya mahasiswa bisa membuat, kolaborasi dengan pemuda-pemuda lainnya. Ya, lebih baik itu dari pemuda desa itu sendiri, lebih bagus. Misalnya tadi Mbak Dian punya teman-teman yang kritis, kumpul, awas itu. Ya, seperti yang disampaikan tadi Nur Hikmah, jangan sampai ada agenda tapi tidak terlaksana, korupsi itu. Ya, perkuat pengawasan. Ya. Sembari memperkuat pengawasan, melakukan edukasi. Nah, itu penting edukasi. Edukasi itu adalah salah satu bentuk cara untuk melakukan penyadaran. Kalau tidak sadar, edukasi lagi sampai dia sadar. Ya. Kalau memang dengan edukasi nggak mau sadar, ya jerujikan kan itu aja. Biasanya orang yang sudah jeruji itu sudah sadar itu biasanya. Kalau nggak lagi sadar, ya udahlah, tabiatnya memang korupsi. Harus diawasi, jangan diberikan kekuasaan. Karena kekuasaan itu dekat dengan kemampuan korupsi kalau kita tidak sadar. Gitu Mas Ridz ya? Oke. Ayo silakan Mbak Siti. Nanti Mbak Yusila dan Khasana serta satunya siapa lagi? Fitra Nuri ya, silakan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya Pak terkait pembangunan di desa. Sebelumnya mohon maaf izin takut terlempar. Jadi pembangunan di desa itu sangat penting ya Pak. Tapi sebagaimana di desanya Nur Hikmah, di desa saya juga seperti itu. Jadi mungkin dana desa masuk tapi pembangunan itu masih lambat, bahkan belum ada sekali kemajuan gitu Pak. Nah itu kan berarti membangun kepercayaan masyarakat kepada desa itu berkurang ya Pak. Karena yang saya tahu juga saya bertanya-tanya kepada masyarakat di sini, jadi mereka tuh sadar dan bahwa pemerintah desa itu sudah melakukan istilahnya korupsi lah ya Pak. Jadi mereka itu sadar dan sudah tidak percaya lagi kepada desa gitu. Nah tadi pernyataan Bapak bahwa seharusnya seperti misalnya pendidikan dasar anak dan juga fasilitas kesehatan dan perlindungan hukum itu kan seharusnya dikelola oleh pemerintah desa, bukan pemerintah pusat. Tapi bagaimana apakah masyarakat di sana itu bisa percaya gitu Pak bahwa desa mereka itu bisa maju gitu, karena karena mereka itu sudah tidak percaya lagi karena tidak ada mungkin pembangunan untuk mensejahterakan mereka, dan mereka tidak percaya lagi bahwa desa mereka itu bisa melakukan pembangunan. Apakah kepercayaan dari masyarakat ini bisa membantu pembangunan di desa itu berjalan dengan lancar? Seperti itu sih Pak. Terima kasih. Ya, tugas sejarah yang harus dilakukan oleh kita yang kelas menengah lahir dari kampus sih seperti itu, Mbak Siti. Ya, fungsi peran-peran kenabian lah. Ya, Nabi hadir untuk mencerahkan itu kan dia perlu menyampaikan kan satu kebaikan
Anda jangan lelah. Kalau Anda lelah, hancur negara ini. Ya, ingatkan, ya, kalau dia bengkok diluruskan, kalau dia lurus tetap ditopang dia. Ya. Dan tugas yang melakukan itu adalah cendekia intelektual yang lahir dari kampus. Anda intelektual, kalian semua intelektual, fungsi-fungsi itu harus dilakukan, penyadaran, edukasi, pendampingan, advokasi, itu harus dilakukan, jangan bosan. Nah, mengapa kemudian struktur itu terjadi di mana-mana? Nur Hikmah tadi cerita, Siti juga cerita, pasti ada cerita yang sama juga dengan Anda semua. Pasti saya yakin ada. Karena kesadaran kita untuk melakukan edukasi, advokasi, pendampingan juga kurang. Untuk itu, saya selalu kemudian mewanti-wanti kepada teman-teman. Saya menulis ini. Nanti Anda baca sendiri ya di Kompas ini. Saya tulis tahun 2018 coba. 14 Juli tahun 2018 saya menulis di artikel opini Kompas. Saya katakan menjadi aktivis desa. Nah, saya sebutkan di sini, ya. Tampaknya kita belum belajar dengan benar tentang sejarah. Padahal sejarah bisa menuntun kita dengan benar untuk menuju dan merawat suatu perubahan. 20 tahun sudah reformasi terlewati tanpa ada perubahan substansi. Demikian kata sebagian besar para pengamat dan kritikus. Ya. Saya sampaikan di dalam tulisan sini adalah mau tidak mau Anda harus turun ke desa. Sebab masa depan Indonesia itu ada di desa. Sebab transformasi kepemimpinan itu ada di desa. Dulu jangan berharap Mbak Siti ya dari keluarga apa adanya mau menjadi kepala desa, menjadi bupati, menjadi gubernur, menjadi menteri, menjadi presiden. Jangan berharap. Kalau Anda bukan dari terah seorang yang kemudian punya kekuasaan tempo dulu. Kalau Anda tidak punya terah, jangan berharap. Tapi sekarang tidak. Di alam demokrasi Anda mempunyai kesempatan hal tersebut. Dan kesempatan hal tersebut Anda bisa capai dengan cara apa? Kerja nyata. Kerja dengan bukti. Jangan asal omong doang. Ya. Bukan omda ya, bukan omda. Kan ada organisasi mahasiswa daerah, bukan omda. Omdo ya ini. Omdo itu adalah omong doang, tapi tidak ada bukti. Buktikan di lapangan. Untuk itu salah satu arena yang pas untuk pembuktian di lapangan bagi para cendekia, para aktivis ya yang lahir dari kampus adalah menjadi kepala desa. Kalau Mbak Siti nggak bisa menjadi kepala desa, jadi istri kepala desa. Nah gitu. Itu cita-cita mulia, serius ini. Transformasi kepemimpinan ke depan itu akan bermula dari desa. Jokowi dari mana? Dari wali kota dia. Wali kota, gubernur, presiden. Nanti dari kepala desa, wali kota, bisa loncat menteri, menteri presiden. Bisa jadi demikian. Why not? Ya. Jadi bercita-citalah kemudian kembali ke desa. Rebutlah kepemimpinan desa melalui karya dan bukti. Kalau tidak bisa, ya Anda harus berniat menjadi istri kepala desa. Kalau kemudian suami ya nggak bisa jadi kepala desa, berniat dalam menjadi istrinya ibu kepala desa, gitu. Nggak apa-apa, itu mulia, sangat mulia. Ilmu-ilmu yang kemudian bisa dipakai di PB itu bisa dipakai di desa. Nantilah kalau teman-teman sudah perkuliahan offline lah, berdoalah supaya kita offline lah. Jangan seperti ini saja. Anda nanti mainlah ke tempat saya. Ya, saya lagi organisasi para pemuda, organisasi para orang desa. Sederhananya Pak, ingin meningkatkan income mereka aja. Apa sih yang kita harus cari? Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kemudian dipakai oleh masyarakat. Kalau saya tidak berhenti lagi kepala desa, ya sudah 43 tahun saya, ya mimpi saya berbeda. Nah kalau Anda, mimpilah jadi kepala desa. Kalau Anda ingin kemudian menjadi orang yang bermanfaat, berguna dan berawalah dari kepala desa.
dikenang. Ya, apa sih yang dicari? Anda mau cari pria ganteng, pria yang berharta, Anda bawa mati nggak itu semua? Kan enggak. Tetapi kalau kemudian Anda cari amal jariah yang bisa kemudian didedikasikan kepada orang banyak, maka amal jariah itulah yang kemudian akan mengantarkan Anda ya di kematian nanti. Ya, Anda tidak bangga kalau ditangisin ratusan ribu jutaan orang, ya kan? Nah, maksud saya seperti itu, Mbak. Jadi, ya tetap istiqomah, ya. Jangan istri takut, ya suami takut istri, jangan. Istiqomah, jangan ikatan suami takut istri, ya jangan. Tapi jelas, istiqomah itu adalah konsisten, ya. Ya, edukasilah masyarakat, jangan lelah untuk edukasi. Kemudian lakukan advokasi untuk kemudian melihat atau memperjelas situasi yang ada. Dan yang terakhir adalah lakukan pendampingan. Dengan cara itu insya Allah ya, Anda akan kemudian dikenang oleh orang. Dan semua itu arenanya ada di desa. Ya, Mbak Siti. Baik, Ini Pak. menarik. Terima kasih banyak. Tidak perlu forum yang tertentu nanti mendiskusikan tentang itu. Oke, Mbak Yusila, Hansa dan Fitra Nuri sekaligus saja. Lanjut. Silakan Mbak Yusila. Nah, tapi udah jam 9.40 Pak, mungkin lain waktu aja, nggak apa-apa nanti saya. Oh, lain waktu aja, oke. Ada yang nggak apa-apa kalau mau bertanya cepat aja. Saya bisa beralibi. Kenapa Pak Sofi datang terlambat, Pak Rektor? Saya ngajar Pak, kewajiban saya. Saya nggak mau makan gaji buta gitu. Kan ini rektor, nggak apa-apa lah, sesekali aja. Silakan kalau ada pertanyaan Mbak Yusila atau Kansa atau Fitra Nuril, silakan. Ada? Cukup? Oke. Kalau cukup. Ya Pak, nggak Baik, apa-apa, cukup. cukup ya? Oke, baik. Terima kasih. Ya, nanti lain kali waktu ya. Baik, teman-teman sekalian, terima kasih atas responnya. Harapan saya sebenarnya output dari mata kuliah ini adalah paling tidak Anda mengenal bagaimana cara Anda berbuat. Anda punya visi hidup. Arena desa sangat besar ya, ruang untuk kita berdedikasi untuk mengantisipasi ketimpangan. Sehingga kemudian Anda bisa berbuat banyak hal ya, mulai dari desa. Karena ruang arena itu masih terbuka luas ya. Ya. Tapi ingat, kita nggak bisa melakukan sendiri, kita harus berkolaborasi. Kerja-kerja intelektual itu tidak bisa dilakukan oleh 1-2 orang, oleh banyak orang. Sehingga menjadi gerakan sosial ya. Saya menyebutnya adalah the new social movement ya. Jadi gerakan sosial baru ya. Kita butuh gerakan sosial baru yang berangkat dari desa. Agar apa? Agar ketimpangan tidak terjadi dan kesejahteraan masyarakat bisa terwujud sebagaimana cita-cita para founding father yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Saya kira demikian, sampai ketemu di lain waktu. Ya, mudah-mudahan Anda semua sehat, kita semua sehat, dan mungkin kita dipertemukan dalam kuliah offline ya. Ya, demikian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila takdir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Ya, Syarif ya. Banyak Pak.